Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Mapila. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 6 yaitu data link layer. Nah, jadi eh langsung saja di sini itu nah, tujuan lapisan data link layer. Jadi lapisan lapisan link layer eh, lapisan tautan ini dari model Yossi lapisan 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar yaitu menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan itu bertanggung jawab untuk kartu antar muka jaringan. Nah, komunikasikan ke antar muka, lapisan tautan data itu melakukan hal berikut, yaitu kita memungkinkan lapisan data untuk mengakses media, protokol lapisan atas sama sekali tidak semua mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Dia menerima data biasanya pakai layer 3, yaitu IP4 dan atau IP6, dan merangkum mereka ke dalam frame layer 2, mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media, bertukar bingkai antar detik akhir melalui media jaringan. Menerima data yang dienkapsulasi biasanya pakai layer 3 dan menyerah dan mengarahkannya ke protokol lapisan atas yang tepat, melakukan deteksi kesalahan, dan menolak bingkai yang risiko. Nah, jadi eh, 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 selanjutnya tuh ada sublapisan tautan data. Ting, dan standar ini 802 LAN atau MAN itu khusus untuk LAN Ethernet, LAN kabel WLAN, jaringan area pribadi kabel WLAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data di lapisan data terdiri dari sebuah lapisan yaitu kontrol tautan RLC yang dimana dia itu bentuk berkomunikasi antar perangkat lunak jaringan di lapisan dan perangkat keras perangkat di lapisan bawah. Lalu ada kontrol akses MAC, media atau MAC, dia itu mengimplementasi sublapisan dalam perangkat keras. Dia itu bertanggung jawab untuk ekskapsulasi data dan kontrol media berpengalaman. Oke. Selanjutnya ada standar lapisan data tautan. Nah, protokol atau lapisan data umumnya itu tidak ditentukan oleh request for comments atau RFC. Tidak seperti protokol lapisan atau rangkaian TCP atau IP, Internet Engineering Task Force atau IETF memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas. Tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan mengoperasikan lapisan akses jaringan TCP atau IP. Nah, organisasi teknik menentukan standar dan protokol terbuka yang berlaku untuk lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik OSI dan tautan data. Dia itu meliputi Institut Insinyur Listrik dan Elektronik, Persatuan Telekomunikasi Internasional atau itu, lalu Organisasi Nasional untuk Standarisasi atau ISO, lalu Institut Standar Nasional Amerika atau ANSI. Ini adalah logo-logonya. Nah, lanjut kita masuk ke bagian topologi. Nah, jadi em, pertama kita tuh ada psychological topology. Nah, eh, di topologi, topologi jaringan itu adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antar medianya, di antar merekanya. Ada dua jenis topologi yang digunakan untuk mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Yang pertama itu ada topologi fisik, yaitu mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, yaitu antara router, saklar, dan titik akses dan kabel saling berhubungan. Nah, topologi itu juga dapat mencakup lokasi perangkat terunduh seperti nomor ruangan dan lokasi di rak peralatan. Nah, topologi fisik ini biasanya point to point atau bintang. Lalu untuk topologi logis, dia itu mengacu pada cara jaringan mentransfer bingkai dari satu node ke node berikutnya. Nah, topologi ini tuh mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka, perangkat, skema, dan pengalaman IP lapisan. Nah, ini tuh untuk contoh dari topologi fisik dan ini untuk topologi logis. Nah,
Selanjutnya tuh eh, ada one topology. Nah, jadi yang pertama tuh ada point to point, lalu ada hub and spoke and mesh. Selanjutnya tuh ada point one topology. Nah, topologi one point to point itu adalah topologi fisik secara langsung yang menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam pengaturan ini, dua node itu tidak harus berbagi media dengan host lain. Nah, selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi, serial seperti point-to-point protokol atau PTTP, Node tidak perlu membuat penentuan apapun tentang apakah bintang ini masih ditunjukkan untuk node atau node lain. Karena itu, protokol tautan data logis itu bisa sangat sederhana karena semua bingkai pada media itu hanya dapat dilakukan perjalanan di antara dua. Lalu ada topologi LAN. Nah, di LAN multi-akses perangkat akhir yaitu node, ia tuh saling berhubungan menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas seperti saat ditunjukkan pada gambar. Dalam jenis topologi ini, perangkat akhir terhubung ke perangkat perantara pusat. Nah, dalam hal ini, saklar Ethernet itu mudah. Saklar Ethernet itu bintang yang diperpanjang dan memperluas teknologi dengan menghubungkan beberapa saklar Ethernet. Nah, sedangkan untuk topologi LAN lama tuh, teknologi Ethernet awal dan token ringan tuh lama mencukup dua jenis topologi, yaitu ada bus dan cincin. Nah, ini adalah contoh-contoh topologi fisiknya, yaitu topologi bintang, extended star topologi, dan topologi bus atau topologi cincin. Selanjutnya ada komunikasi setengah dan duplex penuh atau half and full duplex communication. Half duplex itu tuh adalah kedua perangkat yang dapat mengirim dan menerima media tetapi tidak dapat melakukan syaratnya bersamaan. Sedangkan dan topologi bus lama itu dengan hub Ethernet menggunakan mode setengah duplex atau half duplex. Nah, memungkinkan satu perangkat untuk mengirim atau menerima sekaligus di media yang bersama. Nah, lalu ada full duplex. Nah, duplex atau komunikasi duplex penuh. Nah, kedua perangkat itu dapat secara bersamaan mentransmisikan dan menerima media bersama. Lapisan tautan data itu mengasumsikan bahwa media tersedia untuk transmisi untuk kedua node kapan saja. Nah, saklar Ethernet beroperasi dalam mode duplex penuh secara default, tetapi dapat beroperasi dalam setengah duplex jika terhubung ke perangkat seperti hub Ethernet. Ini Nah, ini kalau full duplex itu dia bisa langsung bilang. Lalu ada access control methods. Nah, akses berbasis pertentangan. Nah, ada beberapa jaringan multi akses memerlukan aturan untuk mengatur secara perangkat membagi media fisik. Ada dua metode kontrol dasar, yaitu akses berbasis pertentangan sama akses terkontrol. Hmm. Lalu ada connection based access CSM atau CD. Nah, dia tuh hmm, em, contoh jaringan akses berbasis pertentangan itu meliputi LAN nirkabel menggunakan CSM atau CA, lalu ada LAN Ethernet topologi bus lama menggunakan CSM atau CW, lalu LAN Ethernet lama menggunakan hub menggunakan CSA CD. Lalu ada akses berbasis pertikaian. Nah, bentuk lain yang digunakan oleh Huawei adalah menghindari akses ganda atau tabrakan sensor operasional. Nah, Nah, itu tidak, nah dia tuh menggunakan teknik tambahan di lingkungan kabel, perangkat mungkin tidak dapat melakukan tabrakan. Dia tetapi mencoba menghindarinya sehingga menunggu sebelum mengirimkannya. Nah, gitu. Data link track. Atau bingkai tautan data. Nah, yang pertama tuh ada the frame.
Hmm. Nah, data link layer itu dia tuh akan menyiapkan enkapsulasi biasanya paket IP4 atau IP6 untuk diangkut menjadi media lokal dengan merangkum dengan header dan tail untuk membuat bingkai. Nah, protokol tautan data ini bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama, meskipun ada banyak protokol lapisan data yang ditunjukkan. Nah, dan dia itu memiliki tiga bagian dasar yaitu tajuk, yaitu header, data, dan lalu selanjutnya ada front first atau bidang bingkai. Nah, pembingkaian ini memecah aliran menjadi pengelompokan data yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disisipkan di header dan trailer. Sebagai nilai bidang yang berbeda, format ini memberi sinyal fisik struktur yang dikenali oleh node dan dikodekan menjadi paket tujuan. Nah, bidang bingkai generatif ini ditampilkan pada gambar. Tidak semua protokol itu menyertakan semua bidang ini. Kita protokol untuk data tautan data tertentu itu. Lalu ada layer to address atau alamat tulisan dua. Nah, di sini tuh ada dari host ke router, yaitu source host enclosure atau host sumber itu merangkum paket IP layer 3 dalam bingkai layer 2 dalam header bingkai host menambahkan alamat layer 2 sebagai sumber dan alamat layer 2 tuh sebagai tujuannya. Nah, lalu ada router ke router. Nah, R1 itu merangkum paket IP layer 3 dalam bingkai layer 2 di dalam bingkai 1. Di dalam bingkai R1 itu menambahkan alamat layer 2 sebagai sumber dari alamat layer 2 untuk R2 sebagai tujuan. Nah, lalu ada router ke host. R2 itu dia merangkum paket IP layer 3 dalam bingkai layer 2 dalam header bingkai, lalu R2 itu menambahkan alamat layer 2 sebagai sumber di dan alamat layer 2 tuh untuk server sebagai tujuannya. Selanjutnya itu ada LAN dan WAN bingkai. Bingkai, LAN, dan WAN. Nah, WAN secara tradisional itu menggunakan jenis protokol lain untuk berbagai jenis topologi point-to-point, hub-spot, dan full smash. Beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun itu meliputi protokol point-to-point, kontrol tautan data tingkat tinggi, relay bingkai, mode transfer asinkron, sama X25. Nah, sedangkan untuk protokol lapisan tautan data atau LAN, dia itu ada Ethernet. Perbedaan itu bisa merasakan penggunaan protokol berbeda untuk LAN dan WAN. Protokol protokol meliputi Ethernet, 802 kabel, protokol point-to-point, kontrol data tingkat tinggi ADLC, dan relay bingkai. Oke, sepertinya cukup untuk penjelasan modul 6 data layer. Di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.